Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah haji rahimani wa rahimakumullah, pada sesi ini kita akan mempelajari tentang posisi yang ada di Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Jadi kita akan belajar tentang tanda-tanda atau bagian-bagian mana yang akan kita jadikan patokan untuk mengenali Masjid Nabawi. Karena dengan mengenali Masjid Nabawi, kita akan percaya diri, akan pede, kita akan bisa mencari tempat-tempat nanti yang paling afdol. Dan di antara tempat yang paling afdol nanti di Masjid Nabawi adalah di Raudhah. Nah, itu di mana sebenarnya Raudhah itu? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Nah, dalam ilustrasi ini kita akan melihat Masjid Nabawi secara utuh dari atas gitu, sehingga nanti kita akan melihat posisi-posisinya. Yang pertama, sebenarnya Masjid Nabawi itu seperti persegi panjang, secara totalnya seperti persegi panjang. Nah, kemudian di luar-luarnya itu baru ada pelataran-pelataran masjid. Nah, pelataran-pelataran masjid itu nanti masing-masing ada payung-payungnya. Nah, dalam gambar ini payung-payung di pelataran masjid itu sedang tertutup. Sehingga kelihatan seperti garis-garis kecil-kecil gitu ya. Ini di sekitarnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan di sebelah kiri atas itu ada daerah yang berwarna coklat. Daerah yang berwarna coklat itu, itulah yang disebut dengan makam baqi. Jadi jaraknya makam baqi ke Masjid Nabawi itu sangat dekat gitu. Sehingga hanya dipisahkan oleh jalan saja. Sehingga kalau jenengan sudah berada di area Masjid Nabawi, sebenarnya kalau mau ziarah ke makam baqi itu tinggal sedikit saja jalannya. Nah, itu yang di situ ada makam baqi. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat masjid dari luar, itu yang menjadi tanda-tandanya itu adalah menara dan kubah. Kenapa menara dan kubah? Menara itu sudah bisa kelihatan jauh dari, sudah terlihat jauh dari tempat yang kita melihat Masjid Nabawi. Sehingga dari kondisi kita berjalan, dari kejauhan kita sudah bisa melihat menara. Setelah dekat baru kita melihat tentang kubah-kubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Masjid Nabawi ini memiliki 10 menara. Jadi perhatikan nanti mungkin satu persatu kita akan lihat dari depan. Kalau saya berbicara depan masjid, itu maksudnya adalah di tempatnya imam. Jadi itu shaf yang paling pertama. Itu definisinya depan masjid menurut kita sendiri ya. Jadi depan masjid itu nanti ada 2 menara. 2 menara sama ada 1 kubah yang berwarna hijau. Nah, kalau sudah melihat ada kubah berwarna hijau, itu di sebelah kirinya ada menara, agak kecil itu. Kemudian di kanannya juga ada menara. Nah, yang menara kanan, itu ujungnya runcing dan berwarna hijau. Ujungnya runcing dan berwarna hijau. Maka ada tanda-tanda. Berarti kalau panjenengan nanti melihat ada kubah berwarna hijau, kemudian ada menara berwarna hijau, berarti jenengan pada shaf pertama. Pada shaf pertama. Jadi imam itu nanti akan berdiri di daerah itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau laki-laki, sudah gampang karena laki-laki yang paling afdol adalah shaf yang paling awal. Sedangkan untuk perempuan yang paling afdol adalah shaf yang paling belakang. Nah, kalau ibu-ibu melihat itu berarti ibu-ibu harus nyari yang ke belakangnya. Kalau bapak-bapak melihat kubah hijau dan menara hijau berarti sudah, nanti berarti di situ sholat yang paling afdol. Oke, itu nggih, itu dua menara. Tadi kita sampaikan Masjid Nabawi itu adalah ada 10 menara. Nah, yang 2-nya di depan. Kemudian menara 3 dan 4 itu ada di pojok kiri dan pojok kanan depan. Itu ada menara tinggi di kiri dan menara tinggi di kanan. Nah, itu menara 3 dan 4. Kemudian ada menara 5 dan 6. Menara 5 dan 6 itu di tengah masjid.
Jadi masjid itu, Masjid Nabawi itu ada area terbuka itu Pak, yang di belakangnya kubah ijo itu ada area terbuka, ada 2 kotak itu area terbuka. Kemudian di belakangnya itu ada 2 menara. Menara 5, menara 6. Nah, 5, menara 6 itu jejer ini ya, tertutup sedikit. Nah, terakhir ada 4 menara yang satu garis. Ada 4 menara yang satu garis. Jadi menara 7, 8, 9, 10. Ada menara 7, 8, 9, 10 itu menara besar-besar yang segaris dan itulah di belakang masjid. Itulah di belakang, maksudnya itu adalah shaf yang di belakang. Shaf yang di belakang. Nah, sejajar dengan garisnya menara itu ada 5 kubah yang berjajar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubah, itu adalah pintu utama Masjid Nabawi. Dan itu pintu utama Masjid Nabawi. Nah, kemudian di kanan dan di kiri dari pintu utama Masjid Nabawi itu nanti ada area sholat untuk ibu-ibu. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanannya yang kalau digambar kelihatan berwarna hitam itu adalah area sholat untuk ibu-ibu. Jadi di kiri dan di kanan. Nah, oleh karena itu berarti kalau panjenengan melihat ada 4 menara segaris, kemudian juga melihat ada 5 kubah yang berjajar, berarti itu di shaf yang belakang. Itu di shaf yang belakang dan itu tempat sholatnya untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak berarti harus ke depan. Jadi secara garis besar demikian Bapak Ibu sekalian, kenalilah Masjid Nabawi ini insya Allah sangat mudah untuk dikenali. Sementara nomor pintu itu mulai dihitung dari depan kanan sampai ke belakang dan nanti sampai ke depan kiri lagi urut gitu ya. Jadi kalau pintu utama itu sekitar pintu nomor 22, 23, 24, 25 seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selalu ulangi pelajaran ini murojaah agar panjenengan nanti tidak tersesat di Madinah dan panjenengan menjadi yakin serta bisa mencari tempat yang paling afdol ketika nanti sholat di Masjid Nabawi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.